Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Noviana Sinta DWS dengan nomor NIM 2011212051 dari angkatan 2020, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Jadi, kali ini aku ingin menampilkan saat aku mensosialisasikan tentang kolesterol. Check this out. Baiklah, saya akan mencoba mensosialisasikan atau melakukan penjelasan kepada saudara saya yang bernama Livia tentang materi terkait kolesterol. Tentang kolesterol. Sebelumnya, Liv, aku mau nanya, Livia tahu nggak apa itu kolesterol? Tahu, itu kan penyakit, termasuk ke dalam penyakit yang berbahaya gitu. Iya sih benar, tapi kalau kolesterolnya dalam ukuran yang tinggi dalam tubuh. Sebenarnya kolesterol ini baik bagi tubuh karena merupakan salah satu lemak tubuh yang berada dalam bentuk bebas dan ester dalam asam lemak dan merupakan bahan pembangun esensial bagi tubuh untuk pembentukan zat-zat penting dan merupakan komponen utama selaput sel otak dan saraf. Dan juga membantu pembentukan zat-zat penting kayak hormon kelamin, anak ginjal, vitamin D, juga asam empedu. Nah, jadi kalau misalnya dia penyakit itu berarti kolesterolnya tinggi, Lip. Kalau dalam keadaan normal sebenarnya baik bagi tubuh. Kemudian kenapa sih dia dibilang penyakit? Kayak mau bilang tadi kan, kenapa masyarakat bilang kalau itu tuh penyakit? Karena sebenarnya kolesterol itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya LDL, ada yang HDL. Sebenarnya yang kita bilang dapat menimbulkan penyakit itu yang jenis dari LDL atau low density lipoprotein. Karena LDL ini merupakan penyusun lemak di tubuh itu sekitar 60-70%, segitu ukurannya. Karena dia juga berperan membawa kolesterol ke seluruh tubuh yang dibutuhkan melalui jaringan dini arteri. Jadi dia juga kalau misalnya terlalu tinggi, LDL ini dapat menyebabkan plak atau kayak penumpukan lemak di arteri dan penyempitan arteri, di mana disebut juga dengan arteriosklerosis. Yang pada akhirnya juga dapat menyebabkan penyakit kayak penyakit jantung dan stroke. Oleh karena itu yang disebut dengan kolesterol jahat kata orang-orang itu yang si LDL ini. Selain LDL, ada juga loh ternyata HDL. HDL ini disebut juga dengan high density lipoprotein, di mana HDL ini merupakan kolesterol baik yang mencegah dari si LDL tadi meningkat. Mencegah dampak dari si LDL tadi. Dia melindungi terhadap penyakit jantung dan stroke. Karena dia mengeluarkan kolesterol yang si LDL tadi dari tembok arteri dan membuang kolesterol ini melalui hati. Namun kalau misalnya kadarnya rendah, sedangkan LDL-nya tinggi, kan nggak seimbang tuh kan. Jadi si HDL ini kurang maksimal gitu dalam mencegah dari penyakit kolesterol tinggi. Jadi yang disebut juga dengan penyakit kolesterol tinggi tadi kan itu berpengaruh sama kadarnya kan. Kadar normal itu kalau di tubuh kurang dari 200 mg per desiliter. Itu disebut juga dengan dalam kategori kolesterol total. Sedangkan kalau misalnya dia kadar ukurannya itu udah 200 sampai 239 itu udah mencapai ambang batas atas, atau udah agak tinggi, kayak peringatan gitu lah kan. Sedangkan kalau udah 240 atau lebih itu tinggi atau nggak normal, itulah yang menyebabkan dari penyakit kayak penyakit stroke atau jantung tadi. Selain itu kadar kolesterol ini juga bisa dikategorikan dari kolesterol LDL sama HDL-nya. Ini disebut juga dengan LDL itu tinggi, itu berukuran kadarnya 190 mg sampai dengan desiliter, 100 mg per desiliter atau lebih gitu. Sedangkan kalau misalnya yang
kadar kolesterol pada HDL kalau misalnya dia rendah yang menunjukkan dia nggak optimal itu kurang dari 40 mg per desiliter pada pria dan 50 mg per desiliter pada wanita. Itu yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit jantung atau stroke. Kemudian jadi intinya kalau misalnya yang disebut dengan kolesterol menjadi penyakit itu kan kadar kolesterolnya tinggi gitu kan. Nah, jadi yang normal tuh kurang dari 200 mg per desiliter, sedangkan yang lebih dari 200 mg atau 200 mg per desiliter atau lebih itu tuh udah nggak normal, dia tinggi. Itulah yang menyebabkan meningkatkan risiko terjadi penyakit jantung atau kayak stroke juga, kan berhubungan dengan darah juga. Terus tahu Pak Lip apa namanya penyebab dari risiko penyebab atau faktor risiko dari kolesterol tinggi itu? Tahu sih, tapi nggak cuma beberapa tahunya. Jadi gini nih, biar aku jelasin. Penyebab atau faktor risiko dari kolesterol ini kan pasti semua orang tahu lah kan, kayak makan sehari-hari. Kalau misalnya makan sehari-hari ini dia tergantung kalau misalnya kita terlalu banyak memakan makanan yang mengandung lemak atau kayak kadar kolesterol. Kalau kolesterol tinggi itu dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total, hanya dapat menyebabkan penyakit. Terus berat badan juga berpengaruh. Kelebihan berat badan ini kan berkaitan juga dengan lemak kan, yang kita makan tadi juga. Sedangkan kalau misalnya dia berlebih, otomatis banyak juga kan, berarti kadarnya tuh berlebih juga kan nanti. Terus kayak kurang aktivitas fisik, ini juga berkaitan karena setelah kita udah makan banyak makanan yang berlemak atau mengandung kolesterol tinggi, terus kita juga kurang dalam aktivitas fisik, otomatis kayak nanti bertumbuh lah lemaknya kan di kita kan, di tubuh kita. Makanya dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dan bahkan dapat menurunkan kadar HDL atau bagian dari kolesterol baik tadi. Kemudian umur dan jenis kelamin juga dapat menyebabkan dari peningkatan kadar kolesterol dan kebiasaan merokok serta minum-minuman alkohol, karena alkohol ini kan mengandung dapat menginduksi dari peningkatan dari LDL tadi, lemak kolesterol jahat tadi. Jadi selain itu, kalau kita telah mengetahui penyebabnya, aku ingin memberitahu tentang gejala gangguan kolesterol. Jadi kalau misalnya kita kena gangguan kolesterol itu pasti ada gejalanya kan, kita kena penyakit kan. Jadi gejalanya tuh apabila berlangsung lama dapat menyebabkan pengendapan lemak pada tendon dan kulit. Bukan hanya di apa aja lagi, dan di tendon sama kulit dia mengendap lemaknya. Terus dapat menyebabkan pembesaran hati atau dan limpa, nyeri perut yang berat, nyeri dada kiri, karena itu pertanda mulai serangan jantung kan di kiri kan. Terus kalau semakin tinggi lagi dapat menyebabkan sakit kepala, rasa pegal-pegal, sering cepat lelah, capek kan kalau kita banyak makan atau itu kan. Makanya orang yang berat badan berlebih lebih sering lelah gitu kan. Terus sendi terasa sakit, kaki terkadang membengkak, mudah mengantuk, dan juga merasakan vertigo atau migrain. Kemudian apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah kolesterol ini? Pasti kita mau mencegah lah, kita nggak kena penyakit ini kan. Ada beberapa cara untuk kita dapat mencegah kolesterol ini. Itu yang pertama, therapeutic lifestyle change atau TLC, yang mencakup penurunan asupan lemak jenuh dan kolesterol. Selanjutnya itu yang berhubungan lagi, itu menerapkan pola makan sehat dengan membatasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga menghindari kayak merokok sama minuman beralkohol tadi. Terus kita berupaya untuk menurunkan berat badan yang berlebih karena dapat menurunkan kadar kolesterol total dalam tubuh kita. Kemudian cara menurunkan berat badan itu juga bisa kita lakukan berolahraga secara teratur.
Kemudian juga batasi asupan gula, sama sih sama yang tadi, kayak menerapkan pola makanan sehat, kayak membatasi asupan gula. Selain itu juga yang berkaitan juga tuh kurangi stres, karena dengan peningkatan stres dapat meningkatkan kolesterol tinggi pada kita secara alami. Terus yang terakhir juga ada, kita harus istirahat yang cukup. Mungkin selanjutnya itu dampak buruk dari kolesterol tinggi. Dampak buruk dari kolesterol tinggi ini dapat menyebabkan masalah jantung, mempengaruhi sistem syaraf, mengganggu sistem pencernaan, menyebabkan nyeri dada. Ini juga berkaitan juga dengan masalah jantung tadi, nyeri dada. Terus perlemakan hati karena menumpuk dia kolesterolnya di dalam hati. Kemudian gangguan ginjal, dan juga dapat menyebabkan arteri periferinya lah yang paling itu kan, berkaitan karena berkaitan dengan darah kan. Arteri perifer itu kan dinding darah yang terpisah. Terus cara penanganan dari kolesterol ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain pencegahan tadi. Kalau misalnya kita udah kena kan, ya pasti kita ingin membuatnya kayak ngurangi kadarnya gitu. Pasti kita kayak ingin mengatasinya lah kan, ingin membuat sehat lagi kan. Jadi cara penanganan kolesterol itu hampir mirip sama yang pencegahan tadi. Bedanya kalau misalnya cara penanganan ini kita udah kena gitu. Kalau misalnya cara mencegah tadi kita belum kena, tapi kita pengen mencegah agar nggak kena gitu. Itu dengan mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol. Itu juga berhubungan dengan memilih sumber makanan yang tepat yang dapat menurunkan kolesterol. Contohnya kayak dari stanol atau sterol yang berasal dari tumbuhan. Terus peningkatan serat laut itu juga dapat menurunkan kadar LDL. Kemudian protein soya, ternyata soya dapat menyebabkan penurun dari kadar kolesterol yang jahat tadi. Kemudian cara penanganan itu dengan menurunkan berat badan. Salah satu cara penurunan berat badan juga dengan cara meningkatkan aktivitas fisik yang secara teratur. Begitu lihat. Jadi kan sekarang ini materiku tentang cash pro ya, tentang kesehatan reproduksi kan. Jadi apa sih hubungan sama kolesterol tinggi tuh? Ya kan, pasti bingung juga kan, apa sih hubungannya antara kolesterol tinggi sama kesehatan reproduksi. Kan? Iya. Kalau misalnya secara awam kita nggak itu kan hubungannya. Ternyata kan dari pengertian tadi kan kolesterol ini merupakan, dari fungsinya tadi kolesterol ini kan dapat membantu tubuh untuk mensintesis kayak hormon kelamin kan. Makanya berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Ini kolesterol berhubungan dengan tingkat kesuburan karena dia berhubungan juga dengan apa kan, sintesis dari hormon. Terus juga kolesterol dan siklus menstruasi. Kolesterol ini berhubungan dengan siklus menstruasi karena dia berkaitan dengan pembentukan dari hormon pada wanita kayak hormon estrogen dan progesteron. Kalau misalnya kolesterolnya aja terganggu, maka kayak mengganggu juga lah pembentukan hormonnya kan. Makanya dia dapat mengganggu siklus menstruasi juga. Pada pria juga dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Selain itu pokoknya dia berhubungan dengan sistem endokrin atau hormon. Mungkin itu sih Lip. Gimana Lip? Udah ngerti belum tentang kolesterol nih? Apakah masih nganggap kolesterol ini jahat gitu? Masih penyakit? Enggak, rupanya kolesterol tuh ada juga yang baiknya, ada juga yang jahatnya. Iya, kolesterol ini kalau misalnya kalau misalnya kadarnya normal apapun itu, termasuk kolesterol, pasti itu baik bagi tubuh kan? Iya. Sedangkan kalau yang berlebihan itu pasti buruk bagi tubuh. Jadi mungkin itu Lip. Dan mungkin sekian dulu Lip pemaparan dari Pria. Mungkin sekian dulu video dari aku. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, aku minta maaf. Thank you for watching me and see you.